Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kengkang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena hari ini Engkau memberikan pengertian kepada kami bahwa perkataan akan berujung maut bila kita tidak minta pimpinan Allah. Biarkanlah Engkau yang akan bekerja mengurapi setiap pribadi kami, mengurapi setiap langkah kami. Sebentar kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu, kuasai kami, urapi kami, perlengkapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu dan lebih dahulu akan menyaksikan tentang film yang pendek. Dan kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu itu indah pada waktunya. Dan kami percaya bahwa dosa oleh lidah itu tidak boleh kita lakukan. Darah Tuhan Yesus menyucikannya. Yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Silakan kembali. Kita akan menyaksikan lebih dulu sebelum firman Tuhan dikumandangkan.
My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Behold, we put bits in the horses' mouths that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor list. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Beri kemuliaan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini firman-Nya bagus sekali mengenai tentang perkataan berujung maut. Karena ini adalah kehidupan kita sehari-hari, ya saudara. Mulut ini tidak akan pernah berhenti karena ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Saudara, kita akan perhatikan ayat Yakobus pasal 3:1 sampai dengan 10 ini. Ya, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Apa artinya? Artinya adalah kita semua sudah pakai minyak urapan, ya saudara. Guru itu adalah orang yang menjadi teladan. Ya. Kalau dalam rumah tangga kita ini kepala imam. Ya. Demikian juga seorang ibu, ya, dia juga sebagai apa? Sebagai pendamping suami yang setia, ya, dan anak-anak. Dia mendidik, suami istri mendidik. Ya. Demikian juga pola kehidupan kita, saudara. Bahwa, ya terima kasih. Bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu juga sebagai pemimpin. Nah, sekarang kita ambil contoh sebagai orang tua. Suatu ketika dia itu memarahi anaknya. Ini seorang papa, ya. Pantas kamu bodoh, katanya gitu. Goblok, gak mari-mari, gak naik kelas, nanti kelihatan ya. Misalnya kamu lihat tab HP, ya. Misalnya kamu berhenti, dasar goblok. Nah, itu udah kutuk, saya. Kata-kata yang tidak membangun itu iblis tangkap. Sehingga akhirnya anak ini benar-benar bodoh. Dan dia berontak dengan yang marahi. Siapa yang marahi? Papai. Kenapa? Karena tidak ada kuasa. Jadi kalau kita, bukan marahi sebetulnya, kalau kita itu dapat pimpinan dari Tuhan, saudara, perkataan kita ini akan membangun. Kata-kata kita ini akan meredakan anak itu. Tapi ada yang gablek.
Intinya seperti itu. Akhirnya karena anaknya berontak, yang benar-benar bodoh, nilainya 4,3 gitu. Akhirnya dia dipanggil sekolah dan dibilang, "Bu, tolong ini didikan anaknya di lesno atau ya apa gitu ya, supaya dia bisa naik. Kasihan kalau dia nggak naik, dulunya pintar kok malah goblok gitu ya, malah enggak. Guru nggak mungkin bilang gitu. Dulunya pintar kok sekarang jadi turun, nggak mungkin dia bodoh, bilang gitu nggak mungkin." Nah, akhirnya bapaknya tambah marah-marah, diadili gitu. Hanya dia mainnya nggak mau dengerin, dia main. Kenapa? Karena kutuk sudah masuk. Orang yang sudah mendapat kutuk itu lengah. Akhirnya jadi pemberontak. Sebetulnya kan tidak boleh, karena ini anak, ini orang tua. Harus menghormati orang tua, itu kan perintah Tuhan. Karena saking dia kena kutuk-kutuk itu, iblis menguasai otaknya. Sehingga dia berontak dan dipedit. Mau apa? Gitu saja. Karena masih SD. Mau apa kamu? Kamu kenapa? Kalau papa sendiri boleh nggak main HP sampai malam-malam? Gitu saja. Pantas nggak mari mama? Dibalik sama iblis. Nah ini jadi kita sudah fokus 3 ayat 1 ini menerangkan bahwa kalau kamu menjadi seorang guru, kamu harus mengoreksi dirimu sendiri. Dan di sini dikatakan di dalam ayat 2, tidak ada orang di dunia ini tidak ada salah paham atau bisa sempurna sendiri. Semua manusia itu banyak kesalahan, banyak hal yang melukai. Tapi di dalam Yakobus 3 ayat 2 ini menerangkan bahwa kalau kamu tidak sempurna, ya kendalikan seluruh tubuhmu. Contohnya seperti apa? Mungkin kita ini berbelas kasih dengan si A, si B, tapi kita tidak pakai hikmah Tuhan. Habis uang saya, betul enggak? Sungkan sama teman, sungkan sama saudara, tidak tega sama saudara, habis uangnya. Itu juga sama dengan kutuk. Kenapa? Karena kita pihak kita ini dirugikan, dan itu berturut-turut. Nah inilah yang dinamakan dosa karena lidah. Kenapa? Karena dalam perbuatan kita ini tidak ada sesuatu. Biasanya hanya merongrong berkata, kamu tidak benar, kamu tidak benar. Sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena iblis mengintai kita. Sedangkan orang yang sudah mendapat nasihat, Tuhan nama, kamu itu tak ciptakan di dunia untuk memilih. Kalau kamu ada di terang, berarti kamu harus menuju terang. Nasihat ini terang atau gelap? Kalau nasihat ini benar, ya kamu ya, kamu dandan untuk jadi wong nakal. Nah, itu beda. Itu bukan arah ke terang, tapi arahnya sudah tidak baik. Mari kita ambil, dipilah-pilah. Ini diambil yang terang, dibuat pegangan. Ini yang tidak baik, cepat mati kamu. Tidak baik kan? Buang. Kamu sakit-sakitan, cepat mati kamu. Nah, yang sakit-sakitan dibuang, cepat mati dibuang. Makanya kita hidup benar, nah jadi yang hidup benar diambil. Gitu saja. Jadi kalau kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita harus bisa memilah-milah. Karena kuasa-kuasa seperti itu tidak kelihatan, tapi benar-benar mematikan kita. Mari kita juga belajar untuk menahan diri, ya. Sudah menahan diri. Kenapa? Karena kalau kita tidak menahan diri, ya, kita tidak akan tahu kita masuk jurang. Kuda itu kalau tidak pakai, di sini katakan kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Jadi kuda itu kalau tidak ditarik gitu, tidak ada yang mengendalikan, dia bisa masuk jurang, sudah. Dia bisa terjun gitu, karena dikendalikan. Kalau mau ke sana dikendalikan, dia ingat, sadar gitu. Oh ya, nggak boleh. Sama seperti hidup kita. Kuda juga nggak tahu peta, tapi yang mengendalikan ada yang naiknya, yang naik penunggangnya. Dia harus lari cepat, ya ini lari cepat, ditarik lari cepat. Demikian juga hidup kita tidak tahu masa depan kita. Tapi Tuhan itu menciptakan kita itu bukan seperti kuda. Kita itu sempurna. Tapi kita tidak pernah menghargai. Ciptaan yang sempurna ini tidak pernah menghargai. Contohnya seperti apa? Contohnya,
Suatu ketika ada seorang ibu yang sedang merajut, ya. Dia itu sampai sakit-sakit dirajut, ya, merajut terus menghitung, rajut kan dihitung, merajut itu menghitung 4, 5, berapa gitu, dibentuk. Dia ini memberikan rajutan ini untuk cucunya. Setelah dengan proses seperti itu, dia pagi siang malam menggunakan baik-baik. Nah, salahnya adalah tidak didoakan. Halo? Apa? Tidak didoakan. Jadi kalau saudara melakukan apa saja, boleh nggak berdoa? Halo? Boleh. Itulah sok suci, Bu. Justru itulah yang membuat saudara bisa mengerti bahwa kenapa saya harus begini. Karena doa itu besar kuasanya. Kita sadar bahwa mulut kita ini harus membawa berkat itu, saudara. Nah, terus membawa berkat itu gimana? Kalau enggak kita masak, kita doain, Tuhan cuci no beras ini, Tuhan cuci no berambang ini. Itu doa. Lidah kita ini ngomong doa. Bukan Tuhan mati udah, itu beda sih, itu kutuk. Itu juga bisa keluar dari Bibel kita karena saking makhluk. Tapi kalau kita belajar untuk mengendalikan lidah kita harus berkata yang apa? Yang membawa berkat. Walaupun belum dapat berkat. Contoh. Ketika dalam perjalanan hidup ini, kan kalau kita buka toko, kalau kita kerja, kan ada sepinya saya. Kalau sepi, ketemu sama teman, halo, gimana kabarnya? Ya, segini lah, rambut gini. Ya apa? Satunya nepak kaki sama kerikil, ya. Biasanya gitu saja. Kenapa? Karena dia sudah merasa sudah putus asa. Kerja mati-mati pagi buka pagi gak bisa masuk. Deporku ini apa ya? Pasti ono sing ngiri. Nah itu belum sudah ada kutuk di situ. Atau mungkin toko ini apa ya? Mungkin aku ini ada sing nyerang aku. Nah itu saja. Jadi apa yang kita hadapi di depan, kita tidak tahu sepi itu kenapa, tapi kita jangan takut. Bagaimana Tuhan mengurapi hidup kita kalau lidah kita ini sudah berkata kutuk, terus ditambah berkat, kita bisa. Jadi hambar doamu. Jadi mulai sekarang buang kutuk-kutuk itu, kata-kata tidak membangun, buang semua. Jadi kata-kata yang menghidupkan kamu. Jadi apa salahnya lu? Uang nggak ada, untuk bayarnya sebenarnya itu kewajiban. Biasanya kewajibanmu apa? Dulu tuh uangnya loh. Nah, uangnya di mana? Ya ini tak beli nongkol, tak beli nongkol ini, ya gitu sih. Ya sudah toh, yang salah siapa? Pengeluaran itu banyak pasti. Nah kan ada berkat, ada apa-apa pokoknya apa? Untung itu kan ini pokoknya enggak tak apa-apaan udah pokoknya terus tidak berkembang kayak sepi ini apa? Jadi kalau yang bobo jangan. Jadi sebetulnya pada waktu kita itu uang lebih, itu harus kita simpan. Tapi kadang-kala orang itu berpikir gini, alah nanti pasti ada lagi, Kalau kita tidak memilah-milah uang berkat, uang hak kesulungan, uang berkat, dan uang sehari-hari, itu akan kacau, saudara. Jadi kita harus mempersiapkan itu walaupun kecil keuangannya. Sebetulnya dosa karena lidah ini itu karena kita ada kesalahpahaman di dalam hidup kita. Sehingga dengan kondisi ekonomi yang berkurang itu kita jadi ngomel, paham ya saudara? Tidak ada orang nggak punya uang, ketawa-ketawa. Tidak ada. Pasti akan mukanya murah.
Dan sedang murah omongannya itu tadi pasti dikerjain orang. Atau yaudah sudah mengalir aja tapi tidak ada berkembang, tidak jalan. Berarti kan apa? Berarti apa? Jadi diam. Jadi akhirnya apa? Jadi bonsai, tidak berkembang. Apa yang harus kita lakukan? Tumpang tangan. Setiap kali tumpang tangan. Ada satu kejadian ya. Dia sudah lakukan semua ya, tapi mesti sepi. Terus akhirnya ya sudah kita doa aja dalam roh. Kita doa dalam roh. Waduh, Ibu, apakah setiap hari Ibu mendapat makanan? Oh ya, dari mana Bu? Oh, dari si A, si B. Oh, jangan dimasukkan nanti. Udah kita doain aja. Ibu puasa ya. Nah, begitu dia puasa, hanya dia makanannya tidak dimakan, dia doa. Karena dengan posisi doa itu, saudara, dia sudah mengendalikan tubuhnya. Tapi posisi yang di luar itu makin nggak karuan. Rame. Jadi dia jadi loro hati, maksudnya apa bener-bener sakit hati. Aku kian anak Tuhan, kok gak diberkati? Apa aku salah doanya? Aku ini anak Tuhan, terus tak lakukan semua apa kata Bu Titi, tapi kok sih sepi. Katanya masuk di dunia roh, tapi kok malah disini ditanya makanan. Ibu makan apa? Dikasih orang, ya dan itu toh. Gimana maksudnya apa? Bu Titi gitu sih. Jadi dia ngurung deh. Akhirnya saya bilang, Tuhan ini apa? Datang loh. Waduh, didatengin Tuhan. Ya, terus akhirnya kita datangin, ya sudah Tuhan. Datang. Kaget saya. Kok aneh ya? Meja ini ada yang naik. Jadi meja ini biasa di tempat itu meja. Tapi kayak segini loh orangnya. Segini. Tak kira itu orang. Tapi saya mikir lagi, orang kok itu dimancing kayak Pinocchio. Bingung juga saya. Terus saya dari kejauhan jalan. Begitu saya dekat, kaget ya. Ternyata matanya itu merah. Saya bilang, Tuhan, ini pasti bukan manusia, pasti itu penguasa roh atau tuyul. Tuhan tetap tidak bilang apa-apa. Hanya saya bilang, Bu, ya kita doa di meja ini, Bu. Begitu doa, saudara. Ingat, saudara, kapal-kapal yang besar itu bisa digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan dengan kemudi yang amat kecil. Itu iman. Iman itu kuat, saudara. Sak titik, betul enggak? Kan ada teman-teman, imanmu itu hanya sak titik aja. Kamu percaya sama aku, kamu bisa memindah gunung-gunung tantangan. Nah, kamu punya iman ini pasti bisa, tapi ibu ini sudah loro hati di sini. Iki aku sudah duduk di meja ini ngapain Bu Titi? Kata-kata yang tidak membangun. Iki Bu Titi ini minta makan deh. Saya tidak ada masalah sih digitukan, cuma dia tidak percaya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan kuasai tempat ini, rohmu yang mengurapinya. Terus dia bisik saya, Bu, sudah diurapi 3 kali, Bu. Dan saya kasih sembahyang, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Walaupun sudah diurapi 3 kali, tetap Tuhan bilang puasa. Terus saya jadi kena nama Bu. Jadi doa itu dijawab-jawab aja. Jadi saya ini tidak bisa fokus saja. Tuhan tolong, jadi dia ngomong gitu, saya bilang, Tuhan tolong Tuhan rumahnya supaya dihancurkan. Saya tahu Tuhan punya kuasa, lindungi ya Tuhan ibu ini. Amin. Begitu amin. Saya kaget. Perut ibu ini kok banyak ulet deh. Tahu ulet itu? Ulet itu set ya, cacing kecil-kecil. Banyak. Nah ini membuat dia bukan kena ulet itu tadi. Wah, naik keremet. Itu udah gemerlap. Nah, saya bilang gini, Tuhan, kenapa orangnya kok ibu ini kan anak Tuhan, baca firman, memuji Tuhan, setia pelayanan, kok ada ulet gitu. Masa ibu itu tidak mungkin gitu. Semua anak-anaknya mantunya diajak takut sama Tuhan. Nah, ini kok ada ulet gitu. Sudah Tuhan, saya tak serah.
gara-gara Bu Titi. Untung saya tidak ceduh gara-gara Bu Titi. Semua pakai nama Bu Titi. Capek itu Bu Titi, bukan cap duluan. Mandi, bisa doanya dijawab? Gak bisa karena Bu Titi yang maju. Tapi kalau saya pakai firman, oh Tuhan bilang aku tidak boleh makan apapun, apalagi pemberian orang, ya sudah kan gitu. Gimana lumpur beriananku sekarang gue jarang masak lumpur, susah lumpur gue enak gurih enak. Iblis dengan lidah dia berbohong, sudah berbohong adik ngecap Bu Titi, capnya Bu Titi semua, meja Bu Titi semua, capnya Bu Titi semua. Jadi tidak ada kuasa, Bu Titi ini manusia. Akhirnya sudah, Bu, Ibu maaf ya Bu, Ibu makan apa? Loh, kan ini suruh pasar, kata Bu Titi lagi capek, hidung lagi, Bu Titi. Saya bukan nyuruh puasa, Tuhan yang nyuruh Bu. Iya sih, ya sudah, Ibu, ayo. Ibu percayakan, iman itu hanya satu titik. Percaya Ibu, percaya. Saya tidak percaya apa, mantu, cucu, cerita semua. Kebayaan itu diambil. Tapi yang kutuk-kutuk itu harus dibuang. Sudah Bu, saya di sana sama Tuhan aja, karena Tuhan itu berkuasa. Lidah itu kecil tapi bisa menghancurkan kita. Maka itu kita harus berhati-hati supaya apa? Kita tidak kena apinya kuasa kegelapan. Ya, sudah saya tadi punya korek ya. Ini korek saya. Ini korek ini kalau cuma digini atau enggak apa-apa. Kalau mau pegang itu kira-kira tanganmu panas enggak? Panas. Ini yang terlihat kasat mata. Kalau dalam dunia roh lebih parah lagi. Panasnya lebih dari ini. Jadi kalau ketika kita itu berbohong, ketika kita itu melakukan pelanggaran, itu seperti api yang memanasi hati, pikiran, tubuh, jiwa kita itulah sehingga manusia bisa terseret jatuh di dalam dosa. Mari kita sadar bahwa hal itu tidak boleh terjadi. Dengan pelanggaran itu berbahaya. Akhirnya tidak mau ngaku, saudara. Tapi saya sudah tahu, dan saya itu tidak bisa ngomong, saudara. Karena saya tidak bisa ngomong gitu. Jadi gini, Tuhan, engkau aja yang bicara gitu. Hanya engkau yang bicara. Nah sudah, ya sudah, Tuhan aku berdiri, ya sudah, kamu tidak mau hambaku, aku aja yang buka. Sudah, Bu, mari kita semproti. Sudah 5 kali ini loh Bu Titi, cap Bu Titi lagi dicap, Bu Titi sedang merapi di sini. Bukan saya, Bu, Tuhan, ini Tuhan semproti. Terus dia semprotin, dia menaik mukanya. Dia waktu buka-buka tuh, lumpurnya jatuh, dudung di depan saya, pok. Bu, ini apa ya Bu? Cokotan lagi, gigitan. Bu, ini apa Bu? Eman-eman ya Bu, lumpurnya juga suka lumpur. Mukanya merah sambil deleduk. Kenapa? Karena saya bilang, Tuhan, engkau yang maju, bukan saya. Kalau engkau yang maju, engkau yang baik. Kalau saya maju nanti bisa berdebat. Karena saya pintar ngomong. Sungguhan. Begitu dia tahu, dia nangis saudara. Gara-gara lumpur ya, gitu. Gara-gara lumpur ya, tokoku itu aku tidak laku ya Bu. Aku salah Bu, aku mengadakan pengakuan sama Ibu. Loh, saya tidak, bukan malaikat saya itu. Ibu tadi kenapa? Saya tahu tapi saya tidak mau, biar dia ngaku sendiri sama Tuhan. Tidak tahu, saya pengen, saya sudah lama 2 hari ini mimpi lumpur gitu saya. Ini bisa lewat mimpi juga. Hanya dimakan, ya lupa. Sudah Bu, minta ampun sama Tuhan. Doa aja Bu. Doa. Diikuti. Saya tidak bisa doa, ya sudah kita ajari doa. Dengan ampun. Dengan nama Tuhan lumpur-lumpur enggak. Saya tidak menyinggung lumpur, saya tidak menyinggung kue lumpur, saya menyinggung bahwa di dalam tubuh Ibu ini ada belantung yang membuat sakit mah. Bukan mah karena mah sakit tidak makan, tapi karena lumpur itu menggerogoti seluruh kehidupannya. Bukan digerogoti sebenarnya, tapi penguasa roh itu menguasai sehingga tidak enak. Hati tidak enak, ini tidak enak. Jadi tidak enak semua. Kenapa? Karena iblis menunggangi. Ya, kayak benalu.
Nah, ingat saudara, kalau lidah itu seperti api, maka dunia ini semakin jahat. Kenapa? Karena kita tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan. Mari kita tidak boleh lakukan itu. Amin. Kita harus belajar supaya tubuh kita ini tidak dinodai. Supaya tubuh kita tidak dinodai dengan kuasa kegelapan itu. Jangan emosi. Jangan duduk rapi. Saya bilang gini, Ibu, belantung itu perlu berlepasan. Jadi besok Ibu ikut ibadah ya. Ya, tapi jangan malam-malam ya. Saya enggak minta malam, Bu. Tapi memang kondisinya kadang malam. Tapi sering malam, jadi saya sering dimarahin sama suami. Dan, suami datang. Saya masih belum dimarahin sama suami. Gitu. Kamu jangan duduk macam begitu ya. Itu sudah Pak, maaf Pak ya, maaf. Sudah, jangan ramai buan terus orang lihat semua keras kan. Udah Pak duduk sini Pak, saya dudukkan mereka. Gini Pak, sebuah rumah tangga itu tidak boleh seperti ini. Ya, Bapak harus memaafkan Ibu, Ibu juga harus memaafkan Bapak. Istri kan nangis toh. Biasanya kalau ngomong tuh selalu bikin alih itu saya. Dijokno saya yang salah. Dari semuanya, dia punya hutang, punya semua dibongkar. Saya bilang gini Pak, di dalam dunia ini manusia tidak bisa sempurna. Ya, tapi kita punya lidah. Kalau lidah ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menghitung berapa hutangnya, menghitung berapa kesalahannya, itu lebih baik daripada Ibu terus jentung hidup itu tidak membangun. Sekarang ini bangkit dan semangat. Ayo Ibu bekerja, Bapak juga bekerja, saling mengisi, tidak saling menyalahkan. Sudah, kita minta ampun sama Tuhan supaya berkatnya turun. Jadi cuma turun muncul sini nangis. Sudah Bu, jangan menyesali ya. Yuk, tangannya dipegang, suami megang tangannya, kita tumpang tangan, kita doa. Tuhan, dia suami istri mereka, tolong berkati Bapak ini. Dia yang bantu. Aku berapa hari ini aku nyetir supir, jadi supir gak dibayar Tuhan gitu. Terus si istri nangis Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus maka Engkau memberkatinya, karena hujan berkat pasti ada, karena lidah kita belajar untuk hidup benar. Saya percaya, saya juga percaya gitu suaminya. Terus si istrinya yang amin. Sudah genap terus Tuhan yang menggerakkan. Dengan nama Tuhan Yesus maka dukun, santet, kutuk, roh jahat putus semuanya. Saudara, tiba-tiba kursi yang di depan tuh sama meja jatuh semua kayak terbang buah gitu. Waduh, amin, dia kaget tuh. Dadaan. Nah, saya tahu begitu kita kutuk roh jahat, roh kegelapan putus, langsung kecil-kecil jadi utuh semua saya lepas. Dan saya nggak mungkin bisa mau cerita seperti itu, tidak mungkin percaya. Itu dunia roh. Akhirnya udah begitu kuat, udah semua bersih terang gitu. Saya bilang, Ibu, sudah sabar ya, sepi atau rame tetap berkata syukur. Ya, aku tak syukuri. Terus yang si suami, saya bagaimana Bu, saya ini di jalan, kudu ini banyak. Ya sudah Pak, Bapak jangan minum minuman. Kaget dia, aku tahu Ibu ini sakti banget katanya itu. Ibu sakti, saya tidak punya ilmu Pak, saya punya Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan sudah buka kronologi itu, pasti Tuhan ingin Bapak berubah. Tunduk, ya udah Bu, saya berdosa. Dan ingat Pak, kata-kata yang tidak membangun seperti apa, saya terangkan saja. Tapi bukan itu saya mengikuti kata-kata itu tidak bangun. Itu adalah mau. Jadi Bapak makanya dapat uang dan tidak dibayar. Ya, besok saya tidak lakukan itu. Tapi bukan karena kata Bu Titi ya, bukan kata Tuhan Yesus. Amin, seperti itu. Baik, Ibu juga gitu ya, kata Tuhan Yesus. Ya, amin. Setelah 2 minggu sudah
jalan sendiri, ada pelayanan 2 minggu dia datang, ya. Terus lama-lama dia kasih kue untuk jemaat. Nah, saya juga nggak tahu. Terus akhirnya lama-lama dia berkati anaknya sekolah di luar kota, ya, ada yang Jakarta, ada yang di Semarang. Akhirnya dia bilang gini, saya itu malu karena saya ini takut ada gosip, ya. Jadi makanya saya takut, saya lebih baik diem. Nah itu saudara, di mana saudara ada, di mana saudara tinggal, dan di mana kakimu berada, ini saudara harus hati-hati. Adik kita akan buka firman Tuhan, saudara. Kita buka firman Tuhan lebih dulu, nanti kita melihat gambar yang pertama. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi terang dan gelap kita akan bisa menyatu. Kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama, tema perkataan berujung maut. Kita perhatikan ada sosok manusia, wajah manusia yang sebelah sini merah, yang sini adalah manusia, ya, biasa. Ketika kita berkata kutuk, ketika perkataan kita tidak membangun, itu sudah kemasukan, bukan kerasukan, kemasukan. Merah ini menandakan penguasa iblis menguasai otak kita, tubuh roh jiwa kita. Saya terangkan, tubuh itu adalah fisik, ya, kalau iblis terang, ya, mautnya apa? Sakit-sakitan, ya. Dan tubuhnya ini tidak bisa sehat, selalu ada masalah. Itu yang harus diselesaikan. Kalau saudara merasa KN itu selesaikan, ambil air dan puasai, pasti selesai. Kemudian pola berpikir, otak ini dikerjai sama iblis sehingga cairan otak bisa habis. Kalau cairan otak habis, kayak orang bengong. Mau sudah seperti itu, kan tidak mau kita. Jadi iblis itu serang melewati itu. Kemudian iblis juga serang mata, telinga, hidung, tenggorokan. Apa yang ada di kepala ini, peranan yang sangat luar biasa. Dia akan pakai hidup kita betul-betul seperti bukan kita sendiri. Mari kita sadar, di balik itu, di bawahnya itu ada, itu mulut sebetulnya saya, tapi berupa roh. Dia akan mengubah pola hidup kita menjadi tidak normal. Saya mau seperti itu? Nggak mau. Ya. Kita akan lihat gambar yang kedua, saudara, di dalam ayat ini. Makanya tetap aja di sisi kiri kanan pasti ada roh kegelapan, penguasa yang tidak baik, dan sebelahnya Tuhan beserta. Ini harus diputus. Tuhan harus ikut Tuhan, tidak boleh setengah-setengah. Jadi saudara harus apa? Harus arah ke depan. Supaya apa? Hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita sadar bahwa langkah kita sebagai orang pilihan Allah harus berjuang. Saudara, kemudian kita masuk di dalam kata-kata kudus di sini. Kata-kata indah, menjaga kekudusan dalam perkataan, perbuatan, hidup dalam perkenanan Kristus. Mari kita jaga kekudusan kita dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena hidup kita ini akan berkenan. Kalau kita sudah berkenan, kemuliaan Tuhan itu akan menyertai kita. Wajah kita ini bisa berubah, bisa ada kemuliaan sinar yang dari Tuhan. Makanya tidak boleh dablek. Oh ya, anak muda, dengarkan. Demikian juga yang sudah tua, mungkin kita tidak akan dinasihati anak kita atau mantu kita, tapi Tuhan yang menasihati lewat firman Tuhan. Amin. Jangan mengeluh, apa nih? Jangan, saudara. Syukuri, kita mengucapkan syukur. Aduh, aku kehilangan kamu sekarang. Jangan seperti itu. Dengan kehilangan berarti dia ikut Tuhan, kita tetap berjuang. Amin. Lakukan, itu tanggung jawab kita. Kita masuk dalam kekudusan. Kita masuk, kita perangi penguasa itu.
Seperti dalam kitab Yakobus 3 ayat 10, jangan ada kutuk, jangan ada berkat. Tidak boleh seperti itu, harus salah satu dipilih. Saya milih mana? Pasti berkata, ayo mulai hari ini kita lakukan yang baik. Walaupun anak kita nakal, tetap kita bilang anak berkat. Doain anak itu perangi nakalnya gitu, pakai doa, pakai puasa. Amin. Itu cara untuk memerangi sehingga kamu bisa menang. Siapa yang bikin ulah? Saudaramu, doain. Siapa yang bikin ulah? Orang tuamu, mertuamu, mantumu, doain. Karena dengan doa ada kuasa di situ. Amin. Kita lewati karena Tuhan punya rencana di atas kehidupan kita. Itulah saudara firman Tuhan, dan saya mau saudara apa yang saudara pernah konseling, ya, saya berharap saudara akan paham dan saudara mengandalkan Tuhan dan lakukan, karena besar kuasa Allah ketika iman berjalan. Amin. Harus punya iman dan harus percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Itulah firman Tuhan. Kita akan sudahi. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu ya dan amin.